Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam suasana merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Tentunya kita semua hari ini sedang berbahagia yang sangat luar biasa karena kita alhamdulillah khususnya bagi kaum muslimin yang telah berhasil menyempurnakan ibadah puasanya selama 1 bulan penuh. Hari ini dia telah merayakan hari kemenangannya. Adapun saudara-saudara kita kaum muslimin lain yang tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan momentum Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka adalah orang-orang yang merugi. Apalagi kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang kita masih bisa hidup, bisa berjumpa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jika Ramadan kita yang tahun ini merupakan yang terakhir, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah Ramadan kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, karena salah satu tujuan diperintahkannya berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Saat ini saya sedang berdiri di dalam ruangan utama Masjid Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia cabang ke-6 di Bogor yang masih tahap proses finishing pembangunan ini. Insyaallah 2 bulan ke depan mudah-mudahan pembangunan ini sudah bisa kita sempurnakan. Maka di atas masjid ini saya ingin memberikan sedikit tausiah tentang makna Idul Fitri, karena kita baru saja merayakan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri maknanya secara bahasa adalah kembali berbuka. Ya, kembali berbuka. Kembali makan. Kenapa demikian? Karena selama 1 bulan Ramadan kemarin kita tidak boleh bebas makan meskipun kita tidak kekurangan makanan. Di siang hari tentunya kita dilarang makan minum oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Namun pada kesempatan ini saya tidak ingin menyampaikan makna Idul Fitri dari pengertian secara bahasa, tapi saya ingin memberikan makna Idul Fitri dari aspek yang lain, yaitu kembali kepada fitrah insaniyah kita masing-masing. Pemirsa, 1 bulan lamanya kita dididik, ditarbiyah, digojlok, dibina mental kita lewat ibadah puasa di siang hari. Malamnya kita menghidupkan qiyamul lail dengan solat tarawih, solat witir, kemudian tilawah Al-Quran, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Tentunya pembinaan mental yang selama 1 bulan penuh ini diharapkan mampu memberikan penyadaran kepada kita sehingga kita dapat kembali kepada fitrah insaniyah kita masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan fitrah itu? Fitrah insaniyah itu maksudnya adalah kita kembali kepada tabiat kita sebagai manusia yang baik. Karena fitrah kita, saudara-saudara, adalah orang baik. Ya, mungkin selama ini kita banyak yang melenceng, banyak yang keluar dari fitrah insaniyah kita, maka dengan pembinaan selama 1 bulan ini diharapkan kita bisa kembali kepada tabiat kita sebagai manusia yang baik. Dan kalau kita ingin tetap berada dalam fitrah kita, saya pikir solusinya kita tidak boleh menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam. Karena di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif ini, yaitu agama Islam. Karena agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, agama Islam ini yang bisa menjaga keutuhan fitrah kita. Kita sebagai orang yang baik, orang yang bertauhid, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memelihara keutuhan itu hanyalah agama Islam ini. Maka saudara-saudara, kembali kepada fitrah itu artinya kita harus kembali kepada ajaran Islam yang utuh, ya. Kalau Anda coba-coba tidak mematuhi ajaran Islam ini, atau Anda keluar dari aturan-aturan Islam ini, maka hakikatnya Anda telah keluar dari fitrahmu sebagai manusia yang utuh. Dan kalau Anda sudah keluar dari fitrah, dipastikan Anda tidak akan lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Itulah maknanya. Ya. Nah, fitrah kita apa? Fitrah kita ini adalah baik. Itulah tabiat kita baik. Maka dengan pembinaan selama 1 bulan ini diharapkan kita kembali menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang tunduk sebagaimana dulu kita di awal-awal ketika Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, waktu itu kita berada dalam rahim ibu. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak meniupkan ruh itu terlebih dahulu mengambil komitmen, mengambil sumpah kepada ruh manusia. Kata Allah apa? Alastu bi rabbikum? Wahai ruh, bukankah aku sebagai Tuhan kamu? Semua ruh manusia menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Benar ya Tuhan. Benar ya Allah. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka mempertuhankan Allah itu adalah merupakan fitrah manusia. Ya, saya ulangi, mempertuhankan Allah itu adalah merupakan fitrah manusia. Maka begitu manusia itu lahir, tetap masih dalam keadaan yang fitrah itu. Sehingga Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan yang fitrah. Terlahir dalam keadaan yang taat. Terlahir dalam keadaan yang bersih. Terlahir dalam keadaan yang Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lingkungan kedua orang tuanya lah yang kemudian mengotori fitrah si anak ini sehingga dia keluar dari fitrahnya, keluar dari agamanya, keluar dari Islam sehingga dia bisa menjadi penganut agama Yahudi atau menjadi penganut agama Nasrani atau menjadi penganut agama Majusi. Itu semua sebenarnya adalah karena dibentuk oleh lingkungan orang tua di mana dia dilahirkan. Namun pada hakikatnya ketika dia lahir ke dunia ini masih berada dalam keadaan yang fitrah itu, saudara-saudara. Oleh karena itulah dengan pembinaan yang Ramadan sebulan kemarin ini, kita harapkan kita bisa kembali kepada fitrah ini. Dan kembali kepada fitrah itu artinya kita kembali kepada Islam yang utuh ini. Dan jangan coba-coba kita keluar atau menyimpang daripada Islam ini. Ketika kita sudah menyimpang dari Islam, dipastikan kita akan keluar dari fitrah insaniah kita. Dan orang yang sudah keluar dari fitrah insaniahnya, dipastikan dia tidak akan lagi menjadi manusia yang seutuhnya. Saudara coba lihat. Manusia yang utuh itu biasanya apa? Manusia yang normal itu. Dalam hal makanan misalnya. Ya, yang dia makan itu yang baik-baik. Yang dia makan itu yang lembut-lembut, yang lunak-lunak yang dia makan. Ya kan? Tidak mungkin dia makan benda-benda yang keras, yang mengerikan, tidak mungkin. Tetapi dalam faktanya, saudara, tidak sedikit juga manusia ya yang kita lihat di masyarakat memakan benda-benda yang keras. Ada manusia memakan besi misalnya, memakan pasir, memakan aspal dan lain sebagainya. Ini adalah satu bukti bahwa mereka ini sudah keluar dari fitrah, keluar dari naluri kemanusiaannya, ya. Sehingga ini adalah manusia yang paling berbahaya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am balhum adal. Kata Allah, sebahagian besar penghuni neraka jahanam itu kelak adalah dari jenis manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana yang menjadi penghuni neraka jahanam itu? Yaitu manusia yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati, tetapi hatinya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan oleh Allah, tapi matanya tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran, tetapi telinganya tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang, kata Allah. Balhum adal. Bahkan lebih buas daripada binatang. Coba saudara lihat. Apa misalnya binatang yang paling buas di dunia ini? Binatang yang paling buas adalah singa, harimau. Tapi coba saudara lihat. Sebuas-buas singa, sebuas-buas harimau. Tidak pernah kita menyaksikan ada singa, ada harimau yang memakan benda keras seperti pasir, seperti batu, seperti semen, seperti besi. Mereka tidak makan itu. Tetapi dalam kenyataan, ada manusia yang lebih dahsyat, yang lebih buas daripada binatang buas itu. Apa saja mereka telan. Ya, Masya Allah. Ini siapa? Inilah contoh manusia yang sudah keluar dari nilai-nilai kemanusiaannya, sudah keluar dari fitrah insaniyahnya. Kenapa dia keluar itu? Karena dia lari daripada tuntunan agama Islam. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Ada seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau pernah mengatakan, iyyaka wan nas. Berhati-hatilah kamu kepada manusia. Dia tidak katakan iyyaka wal bahaim. Takutlah kamu kepada binatang buas. Tidak. Tapi kenapa dia katakan takutlah kamu kepada manusia? Ya, memangnya manusia yang seperti apa yang harus ditakuti, saudara? Kenapa dia katakan berhati-hati kepada manusia? Ternyata memang ada manusia yang harus ditakuti, yang kita waspadai. Manusia yang bagaimana? Manusia yang sudah keluar dari fitrahnya tadi. Contoh, saudara ketika akan keluar dari rumah. Saya percaya tidak ada saudara yang berani meninggalkan rumahnya tanpa berkunci. Atau saudara memarkir mobil di tempat parkir. Saya percaya tidak akan ada saudara yang berani meninggalkan mobilnya tanpa dikunci. Pertanyaannya, Anda takut meninggalkan rumah tanpa berkunci, kemudian takut meninggalkan kendaraan tanpa berkunci. Sebenarnya siapa yang Anda takuti? Apakah Anda takut kepada harimau yang buas itu akan membawa kabur nanti kendaraan Anda? Tidak. Bagaimanapun buasnya harimau atau singa itu, tidak akan pernah doyan dengan kendaraan kita, dengan harta kita. Tapi yang paling kita takuti itu adalah manusia-manusia yang lebih buas daripada binatang tadi, yang sudah keluar dari fitrahnya tadi. Oleh karena itulah saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, pembinaan Ramadan yang 1 bulan ini sangat efektif, memberikan penyadaran kepada kita bagaimana kita setelah digojolok selama 1 bulan ini bisa kita kembali kepada fitrah insaniyah kita masing-masing. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat kepada saya dan kepada kita semua, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa berada di dalam agama Islam yang utuh sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Dengan kita berada menjalankan Islam yang utuh ini, dipastikan fitrah insaniyah kita akan terjaga selama-lamanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya